Halo guys, balik lagi sama gue Matius, sama bareng Bro Uba. Asik. Kembali lagi ya. Ini part 2-nya yang kemarin ya guys. Nggak kemarin sih, ini hari ini sebenarnya. Baju gue kegep ya kan, baju dia yang keganti. Baju gue mah ganti. Karena tadi kita ngebahas apa sih? Shockbreaker ya? Terakhir tadi ya. Shockbreaker apa? Mereknya? RCB. Ini baju dapet. Nah itu tadi. Keren dong. Asik. Tadi kita lupa dengan berapa juta modif tadi? Untuk Cuma overall itu kisaran 17 juta buat look. loh. Itu ya guys. Kita langsung masuk ke spek mesin kali. Oke. Lu udah ngerubah apa aja sih? Untuk mesin sih gue udah rubah semua ya. Oke. Mulai dari blok. Bloknya gue pakai blok standar, cuman di boring. Oke. Terus gue pakai piston punya yang R15, spek 58. Oke. Terus gue udah porting juga, porting terus gerus cam, sesuai sama spek. Paling ya klepnya gedein dikit. Oke. Sama kirian sih. Oke. Nah tadi ngebahas bor up tadi kan lu kan pistonnya tadi berapa? Piston gua 58. 58 tuh. Sekarang cc-nya jadi berapa? cc-nya sekarang 155. Oke. Dulunya 125. Tadinya 125 ya basicnya ya guys. Jadi 155 nih. Lo habis berapa? Buat naik sih gua. Oh iya, gua kan ini bebasan. Jadi gua udah pasang ECU juga, gua pakai Duken 5 yang dual band. Terus sama coil standar sih. Ya kira-kira 6 juta lah. 6 juta. 6 jutaan. Itu 6 juta paketnya udah sama ECU tadi ya? Udah sama ECU, udah sama setting. Porting semua udah include tuh 6 juta. Oke. Kalau di BRT langsung juga paketan buat bebasan juga segituan sih harganya. Iya betul, emang segituan. Terus kalau di BRT lihat postingan gue yang Vario yang satu lagi ya guys. Itu ngebahas soal tentang BRT lah. Oh gitu. Ya, enggak apa-apa. Nah, kan lu sempat gagal nggak sih waktu ngebor up? Jadi awal-awal gua bor up itu sebenarnya nggak langsung naik 58. Oke. Gua awal-awal itu iseng nyoba porting di salah satu bengkel. Nah itu portingannya tuh pokoknya nggak enak sama sekali. Pokoknya gua nggak mau nyebutin bengkel dah. Jangan lah. Nah, terus? Abis tuh karena gua emang abis porting terus kayak kurang enak nih. Apa gua naikin aja ya, gua mikirnya kan gitu. Habis itu akhirnya gua naikin ke 54 dulu nih. Oke. 54 dulu di bengkel yang berbeda. Tapi ini gagal juga. Oke. Enggak, tadinya lu awalnya cuma porting doang. Cuma porting atas doang. Bawah. Abis itu nggak enak nih. Nggak enak. Tarikannya malah jadi nggak enak. Jadi ke 54. Jadi ke 54. Terus kata dia di porting ulang biar enak. Ternyata nggak enak lagi. Waduh. Mesin ngelotok, pokoknya macam-macam dah. Terus akhirnya gue mutusin nih. Emang ini bengkel itu kenalan gue. Iya. Di DMS, Daya Motor Speed itu adanya di Kampung Sawah ya. Oke. Mercubuana sono dikit. Nah itu gue bikin 58 di situ, spek bebas. Dan itu enak sampai sekarang. Oke. Masuk DMS. Oh gitu. Pas lu udah di 58 aman tuh. Aman. Itu padahal speknya 58 nih, dibarengin sama ya kita ngomongin Matic ya, dibarengin misalnya sama Aerox gitu, yang udah ibarat kata standar tune up. Itu masih menangan ini. Bahkan yang bebasan pun yang 58 bebas itu masih menangan ini juga. Oke. Cuman ya gue nggak tahu sih, itu kan pengalaman gue setelah naker beberapa kali sama motor-motor teman gue. Itu masih menangan gue sejauh ini. Oke. Tapi lu pernah sampai top speed nggak? Apa limit nggak? Berapa tuh? Di angka berapa sih? Kalau misalnya limit, motor gue udah nggak ada limit ya. Oke. Limit gue lepas, yang tadinya cuma
9.000 apa 8.000 gitu. Ini sekarang ada di 11.000 apa 12.000 gitu. Oke. Jadi itu ibaratnya kalau ngegas sampai pol nih, itu Udah gitu terus. limiternya tuh sampai ini masih naik terus. Iya, paham. Kalau top speed, gua pernah nyobanya 142 Oke. di Antasari, itu pun kehabisan trek. Iya. Kalau misalnya nggak kehabisan trek mungkin bisa lebih. Mungkin coba di sirkuit kali ya. Ada rencana emang pengen track day sih. Cuman emang ya lagi-lagi waktu. Terus ya banyak harus di preparein juga sih. Iya betul, harus. Terus kita ya gitu ya guys, jadi kekurangan kelebihannya lo ngeporting atau lo ngebore up, ya lo harus tahu resikonya dan lo harus agak picky sih ngambil bengkel. Iya benar. Contoh si Uba tadi dia gagal fail di bengkel 1, bengkel kedua fail lagi, bengkel ketiga baru menemukannya. Sama kebanyakan gitu. Dan lu mau beli jadian kayak BRT gitu pun juga ada sanksinya juga guys. Kayak contoh postingan gue sebelumnya, dia fail jadi dapat barang yang lu kayak tau kan, lu beli misalnya beli apa nih, ada 10 kardus, pasti ada dua kardus yang dimana itu. Iya, itu pasti sih kayak barang-barang reject lah ibaratnya. Itu maksudnya. Dan kayak gitu juga ya guys. Jadi menurut gua ya itu seninya bermotor sih. Kalau lu mau standar ya lu standar, tapi kalau lu mau mencoba sesuatu yang baru ya lu siap tanggung resiko dan uang sih guys. Cuman kalau misalnya emang lu masih ya gimana ya, belum siap nerima resiko dari borap, mending nggak usah, soalnya banyak banget PR-nya. Ya ntar bisa jebol, klep bengkok, macam-macam dah Itu pokoknya. dia apa sih bahasanya, kayak yang itu apa, panas terus men, jadi overheat terus gitu-gitu. Ini motor gue sempat overheat gitu. Kayak gitu kan. Kayak gitu-gitu, keluar duit lagi. Lagi. Itu BRT kemarin temen gue per 15 menit men ngisi radiator men. Waduh. Lu bisa bayangin nggak? Sedangkan trek dia dari Celengsi ke Dieng 12 jam. Bah, lu bisa nggak? Males Lu banget kaliin tuh 15 menit kali 12 jam. Habis berapa tuh dia? Pusing nggak lu? Males banget. Ya itu teman gue itu bukan anak balap, cuman dia mencari akselerasi ketika dia touring jauh tapi bisa nanjaknya enak gitu, kayak gitu-gitu. Dan dia nggak ketinggalan sama temennya yang lain-lain kan, temennya kan motor sport gitu ya kan. Nah itu biasanya kalau kayak gitu tuh overheat kayak gitu, itu main di kompresi sih. Betul. Biasanya kalau kompresinya ketinggian, emang jadi lebih kenceng. Cuman itu resist only biasanya. Makanya kenapa gue nggak berani naikin kompresi tinggi-tinggi. Kompresi gue cuma 12. Nah itu guys, masukkan tuh. Jadi Pertamax turbo ini pun di bawah Pertamax turbo udah nggak bisa. Jadi yang Pertamax turbo juga kan jauh-jauh. Terus yang kedua lebih mahal dari bensin-bensin lainnya. Betul. Nah itu resiko borap itu juga. Itu yang harus diteliti sih. Iya. Itu masukkan tuh. Lanjut ke kirian kali ya, waktu kita nggak banyak nih, tinggal 3 menit lagi. Kirian lo udah ganti apa? Di kirian gue udah full sih. Full racing. Gue fullnya bukan racing, gue pakai paketan NMAX. Cuman ada beberapa yang gue ganti. Jadi bukan standar NMAX kayak roller nyeting sendiri. Pakai apa? Roller gue pakai CLD. CLD berapa seling? 9 rata nemu enak sih. Atas bawah enak. Lanjut ke itunya, pulinya gua 13,5 derajat. Pakai punyanya NMAX tapi di apa namanya, di bubut guys. Lanjut ke penbel gua masih pakai standar sih. Soalnya standarnya juga masih bagus banget. Terus itu bahasanya apa sih, sliding ya? Yang mana? Bahasanya kalau yang kirian itu apa sih, di Matic sliding ya? CVT. Sliding itu apa sih namanya? Sliding apa nih? Kayaknya nggak ada sliding deh. Bahasa temen gue tuh kemarin ngomongnya sliding. Tahu bener salah? Sliding apa? Udah lama nggak main Matic guys, gue nggak tahu artinya. Kalau lo tahu arti sliding itu apa sih? Gue penasaran dah. Lanjut, abis itu? Gue pakai mangkok NMAX tapi dikerok lagi. Terus kerok berapa mili? Gue kurang tahu, soalnya itu gue belinya paketan. Racikan si paketnya itu. Jadi terus? udah langsung include. Terus gue
pakai per kopling. Per koplingnya Per sentri itu 1.500. Oh, Gue iya. pakai punya KTC. Oke, pakai KTC. Harga Untuk kirian sih total udah sama riset apa paketannya? udah mariset aja kali ya. Kalau udah sama riset sih ya kira-kira 1 jutaan lebih deh. Nah, itu guys. Masih worth it sih menurut gue 1 juta. Tapi ya main mesin sih gitu sih. Kayak misalnya lu nemu nih barang lu pasangin. Di gua enak, di lu belum tentu enak. Oh iya betul. Gitu. Itu prinsipnya. Jadi ya lu harus nyeting. Iya. Mau nggak mau lu keluar duit lagi buat beli roller, ntar Iya. turunin roller lu beli lagi. Tuh. Tapi seenggaknya udah dapat masukan nih dari lo racikan-racikan si Lexinya ini. Lexi keong ya guys. Keong sih. Motor P. Motor P. Apa tuh, Pe? Pelan. Oh, pelan. Siap. Udah kita aja kali, Pak. Iya. Waktu kita nggak banyak soalnya cuma 12 menit di konten. Soalnya kalau banyak-banyak nggak ada yang nonton, Pak. Kayak nonton ya. Iya. Benar. Kita nanti lanjut lagi kali ya kalau udah modif. Oke, siap. Oke, thank you, Bra. Udah mau dikontenin. Iya, siap. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you.